Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Kopi Tongkrongan, ngobrol, ngopi, inspirasi. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dengan narasumber ngobrolin sejarah, Bapak Radi Darmawan, Mas Radi Darmawan. Mas Radi. Karena dari Solo, jadi dipanggilnya Mas. Mas Radi Darmawan. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di Facebook Kopi Tongkrongan bahwa pada malam ini kita spesial akan mengorek-ngorek bacaan sejarah Mas Radi terkait pandemi. Ini luar biasa, pandemi ini menjadi momok. Jadi isu yang cukup lumayan hangat di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Karena pandemi sudah melumpuhkan kita semua. Betul. Termasuk pemerintah. Kelanjutan pemerintah. Dan saya kemarin sempat baca sebuah berita bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada triwulan ketiga Indonesia akan menghadapi resesi ekonomi. Itu Menteri Keuangan yang terbaik di dunia itu ya. Versi dunia. Artinya pandemi ini sudah mengacaukan negara. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Radi Darmawan, narasumber setia ngobrolin sejarah di Kopi Tongkrongan. Kita sapa dulu. Apa kabar Mas Radi Darmawan? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sudah ngopi tadi. Kelihatan dia lebih segar. Dan alhamdulillah di lokasi secara offline juga ada beberapa tamu yang hadir. Dan ini ciri khas Kopi Tongkrongan. Selain kita online, offline juga, insya Allah ada beberapa teman yang datang ke tempat Kopi Tongkrongan. Walaupun kita sedang PSBB lagi-lagi Mas Radi. Ya, tapi kita jaga jarak ini sudah. Kursinya nggak dempet lagi. Teman-teman, mari kita langsung saja ke tema kita pada malam ini, tentang sejarah pandemi sebelum Masehi. Ini termasuk apa namanya wawasan sejarah baru bagi saya. Ternyata situasi seperti sekarang ini pernah terjadi bahkan sebelum Masehi. Kita langsung tanya ke narasumber Mas Radi Darmawan. Siap. Apakah pada masa sebelum Masehi itu benar-benar ada pandemi? Baik, jadi terima kasih Bang Iveng. Untuk masalah pandemi ini, sebelum Masehi, yang pertama kalau Masehi artinya timelinenya sebelum Nabi Isa Al-Masih. Karena Masehi itu diambil dari kata Al-Masih itu. Makanya kita tahun 2020 itu kan tahun 0 kita percaya sebagai kelahiran Nabi Isa. Atau ya tahun 0 itu Nabi Isa lahir. Nah sekarang kita pakai tahun Masehi 2020. Artinya kalau sebelum Masehi maksudnya adalah sebelum Nabi Isa dilahirkan. Saya sebagai umat Islam ini kalau cerita-cerita sebelum Masehi ini, karena nanti saya akan menjawab berdasarkan catatan tentunya, bukan cerita kakek atau cerita nenek. Dari sumber catatan yang saya baca, itu ada di tahun sekitar 450 sebelum Masehi. Penulisnya itu namanya adalah Mbah Sophocles. Mbah Sophocles. Karena sebelum Masehi udah tua kan, udah mati juga orangnya. Orang Indonesia? Yunani. Oh Yunani. Orang Yunani, gitu. Jadi kalau mungkin yang
apa namanya tokoh yang dikenal di Yunani dan yang dikenal oleh kita, saya umat Islam begitu, yang melintas antara dua peradaban itu Iskandar Zulkarnain. Itu mbah, sebutan Yunani juga ada mbah apa? Kita kan kalau mbah itu orang tua. Mbah. Jadi pertama kita kenal Iskandar Zulkarnain sebelum Masehi. Jadi Iskandar Zulkarnain punya guru namanya Aristoteles. Aristoteles punya guru namanya Plato. Plato punya guru namanya Socrates. Socrates itu lahir 469 sebelum Masehi. Nah, Sophocles tadi itu lebih tua daripada Socrates. Dia lahirnya sekitar 500 tahun, tepatnya 496 tahun sebelum Masehi. Nah, ditulisnya itu sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Jadi terjadi sebuah wabah penyakit di sebuah kota. Di Yunani itu negaranya negara kota, jadi setiap kota ada rajanya, setiap kota ada rajanya. Kalau yang kita kenal kota di Yunani apa aja tuh, Bang Iveng, kalau nama-nama kota? Ada Sparta, ada Athena, ya. ada, tapi saya tidak akan cerita tentang Sparta, tentang Athena, tapi ada kota yang namanya Tebes. Tebes. Jadi di kota yang namanya Tebes itu, raja yang memerintah ketika wabah itu terjadi namanya adalah Oedipus. Jadi di situ terjadi wabah, kemudian rakyatnya datang ke alun-alun lah kalau di sini ya. Kalau di Solo itu lapang. Ya, tanah lapang di depan kerajaan itu kan memang tujuannya untuk unjuk rasa kan. Unjuk rasa cuman sopan gitu. Emang tanah lapang disiapkan untuk unjuk rasa gitu. Yang di depan istana, iya, digunakan untuk unjuk rasa rakyat yang ingin mengeluh kepada rajanya itu biasanya berkumpul di situ, duduk, dipimpin oleh ya apa namanya sesepuh yang biasa mimpin tahlil di situlah di Yunani. Ustadz biasanya dipimpin menghadap raja melaporkan bahwa ada wabah. Wabahnya ini cukup mengerikan karena tidak hanya menyerang manusia. Jadi terong-terong yang ditanam mati. Jadi lebih serem daripada yang sekarang ini. Terong-terong ditanam mati, Apalagi hewan. Hewan mati. Ternak-ternak satu demi satu mati. Orang lecet korengan dikit besoknya mati. Bayi di dalam kandungan nggak jadi lahir, mati sebelum dilahirkan. Ganas sekali berarti. Ganas sekali wabah ini. Jadi disebutnya itu plague, deadly plague, wabah yang cukup mematikan. Sehingga satu demi satu rakyatnya mati, sudah ratusan orang mati, ratusan ternak mati, sawah ladang tidak bisa produktif begitu. Sehingga mungkin terjadi resesi juga di situ, dugaan saya. Tapi tidak ada kata resesi. Dalam bacaan itu tidak ada kata resesi. Nah, rakyat menghadap Raja Oedipus menceritakan bahwa wabahnya seperti itu. Anak-anak mati, orang sakit pagi sorenya mati, kemudian tumbuh-tumbuhan tidak bisa berbuah, layu sebelum waktunya, bayi di dalam kandungan mati. Nanti Tuan Raja kalau satu demi satu rakyat mati, Anda mau mimpin siapa? Rajanya mati juga. Makanya kalau semua mati, Anda mau mimpin siapa? Makanya sebelum ini semakin parah, nah ini kita lapor, unjuk rasa, menunjukkan rasa kesedihan kami ini, tolong didengar, tolong dicarikan solusi, tolong dicarikan jalan keluar. Itu apa namanya di negara yang namanya Tebes tadi itu. Begitu sebagai awalan.